Sampai Hypereides melakukan tindakan nekat di mana dia merobek semua pakaian si Pran sampai Pran tidak mengenakan pakaian sehelai pun. Halo semuanya, terima kasih sudah mampir kembali lagi sama aku Nelistia. Di video kali ini aku akan menceritakan sejarah dari abad Masehi tentang seorang pelajar yang bernama Pran. Dan jika kalian tahu, definisi elu cantik, elu aman itu udah berlaku sejak dari zaman abad Masehi. Udah nggak dari zaman sekarang aja. Itu udah berlaku dari zaman kuatan tahu, udah ada definisi elu cantik, elu aman. Dari modal tampang dan good looking, kalian bisa bebas dari segala masalah. Pokoknya definisi ini sangat relate sama si Pran ini, dimana dia bebas dari hukuman mati hanya karena dia memamerkan lekuk tubuhnya yang aduhai alias telanjang. Seperti apa cerita si Pran ini, kita langsung masuk aja ke videonya. Jadi ceritanya, di abad Masehi ada seorang wanita yang bernama Pran. Dia adalah seorang putri Epikles dari Thespiae yang diperkirakan lahir pada tahun 371 Masehi. Mohon koreksinya kalau ada salah ucapan karena maklum cah ilat deso. Walaupun si Pran ini lahir di Thespiae, tapi dia tumbuh besar di Athena. Sebenarnya Pran ini bukan nama asli, melainkan nama aslinya yaitu Mencharetes. Tulisannya seperti ini. Lah kok iso jadi Pran itu gimana? Jadi Pran itu adalah nama panggung yang artinya itu kodok. Banyak orang-orang yang manggil Pran karena kulit dia yang berwarna kuning. Sejak saat itulah nama Pran menjadi nama panggung Mencharetes ini. Kemudian Pran tumbuh besar di Athena. Setelah dia menjadi gadis cantik, dia memutuskan untuk menjadi seorang pelajar di Athena pada masa Yunani kuno. Namun, Pran ini masuk kategori pelajar kelas atas. Jadi pelajar Pro Max lah intinya. Hanya orang-orang tertentu yang bisa memakai dia. Pran juga berbeda dari PSK lainnya, di mana dia selalu memakai pakaian tertutup syar'i, ukti lah caranya ya. Jadi tidak semua orang bisa melihat lekuk tubuh si Pran ini seperti apa. Tidak hanya memiliki tubuh yang molek aduhai, Pran juga dikaruniai dengan tampang muka yang sangat cantik, wayu pol pokoknya. Bahkan dia menjadi perbincangan para kaum Adam pada masa itu. Banyak orang yang memuji kecantikan si Pran, bahkan ya saking cantiknya si Pran, dia menjadi model untuk para pelukis dan para pembuat patung yang terkenal pada masa itu. Ada satu patung yang bernama Praxiteles. Dari sumber Ancient Origins, Athenaeus menyebutkan dalam karya yang berjudul Deipnosophists kalau Pran adalah wanita yang sangat cantik. Bahkan dia mempunyai bagian tubuh yang tidak secara umum dapat dilihat sama semua orang. Karena si Pran ini selalu memakai pakaian yang menutupi seluruh tubuhnya dari atas sampai bawah. Selain Athenaeus mengakui kecantikan si Pran, dia juga mengakui kekayaan si Pran ini. Dimana si Pran ini menawarkan untuk mendanai pembangunan ulang tembok Thebes. Namun tawaran tersebut ditolak mentah-mentah oleh patriark di kota dan tembok Thebes dibiarkan hancur begitu saja. Sedikit info, jadi tembok Thebes ini dulu pada masa Yunani pernah dihancurkan oleh Alexander Agung pada tahun 331 Masehi. Pran menawarkan untuk pembangunan tembok Thebes itu bukan semata-mata dia haus akan pujian, tapi dia ingin membuktikan jika wanita tidak serendah itu di mata lelaki. Karena pada masa Yunani kuno, wanita itu dianggap sangat rendah. Banyak wanita-wanita dipekerjakan sebagai budak ataupun pelajar. Intinya pada masa itu lelaki ini memandang rendah wanita. Nah, seperti yang aku bilang tadi, Pran ini ingin membuktikan jika nggak cuma cowok yang kaya, gue juga kaya, mungkin gitu yang Pran katakan. Intinya si Pran ini ingin derajat wanita ini terangkat sedikit pada masa Yunani kuno. Padahal dia sendiri juga aneh-aneh. Pokoknya semakin lama nama si Pran ini semakin melambung. Banyak orang-orang di masa Yunani kuno yang mengenal siapa itu Pran. Sampai suatu ketika Pran diduga melakukan pelanggaran berat. Banyak versi yang mengatakan pelanggaran berat apa yang dilakukan sama si Pran. Ada yang bilang karena fitnah, ada yang bilang karena
Pran menghancurkan patung Hermes yang dianggap keramat pada masa itu. Dan ada juga yang bilang kalau si Pran ini menghina patung dewa. Sampai pada akhirnya si Pran ini jatuhi hukuman mati. Saat di persidangan, Pran dibela oleh kekasihnya yang bernama Hypereides. Hypereides ini membela Pran mati-matian agar dia tidak dijatuhi hukuman mati karena tindakannya itu. Sampai Hypereides melakukan tindakan nekat di mana dia merobek semua pakaian si Pran sampai Pran tidak mengenakan pakaian sehelai pun. Terlihat lekuk tubuh si Pran yang dilihat oleh semua orang mulai dari kalangan atas sampai kalangan bawah. Semuanya bisa melihat lekuk tubuh si Pran yang setiap harinya ditutupi oleh si Pran. Hypereides melakukan itu semata-mata hanya untuk menunjukkan pada hakim bagaimana bisa tubuh seindah itu dihukum mati begitu saja. Setelah merobek bajunya si Pran, Hypereides bilang kalau hanya dewa yang bisa memahat dan membentuk tubuh sesempurna ini. Membunuh dan menjarakannya seperti sebuah pengkhianatan dan tidak menghormati dewa. Itu yang dibicarakan sama si Hypereides. Dan yap, strategi itu berhasil. Semua orang terpukau akan kemolekan tubuh si Pran ini. Ya gimana enggak, sehariannya kan Pran menutupi semua tubuhnya pakai kain tunik kan. Tapi saat itu semua orang bisa melihatnya tanpa busana. Dan karena semua orang sudah melihat tubuh si Pran, mereka semua akhirnya mendukung si Pran dan menuntut jaksa agar tidak jadi menghukum mati si Pran. Dan pada akhirnya petinggi persidangan atau hakim memutuskan tidak jadi menghukum mati si Pran. Kayaknya si hakim juga terpesona sama lekuk tubuhnya si Pran deh. Selain itu banyak orang yang mengatakan jika tubuh si Pran dianggap suci layaknya Dewi Aphrodite. Dewi Aphrodite itu kayak dewi kecantikan pada masa Yunani kuno. Ya, pada akhirnya si Pran memenangkan persidangan di mana dia tidak jadi dihukum mati. Yap, karena apa? Modal telenjing. Untung itu di zaman dulu lah, kalau di zaman sekarang mana bisa ya? Coba banyak orang yang menganggap jika tindakan Pran pada saat itu dianggap sebagai pertunjukan striptis pertama di dunia. Bahkan dia dibilang sebagai ratu striptis dan ratu pornografi sepanjang sejarah. Bahkan ya setelah sidang, bukannya nama Pran semakin menurun, kian melambung dan dikenal banyak orang di Yunani. Yang sebelumnya dia terkenal karena kecantikan dan kemolekan tubuhnya, sekarang dia terkenal karena yaitu dia bisa memenangkan sidang hukuman mati hanya karena good looking. Oke guys, jadi itu adalah kisah si Pran yang menang dari hukuman mati hanya karena fisiknya saja. The real tipu daya wanita emang sedahsyat itu guys. Ternyata nggak cuma di zaman sekarang aja, dari zaman dulu aja udah mandang fisik kan, seperti yang aku bilang. Jadi yang nggak heran banyak sekali orang-orang di zaman sekarang yang terobsesi akan kecantikan dan kegantengan, karena emang privilege good looking itu emang beneran ada. Kalau kamu cantik, kalau kamu ganteng, kalau kamu good looking, kamu mendapatkan privilege tersebut. Buset, julid amat nih mulut. Udahlah, nanti kalau kelama-lamaan julidnya tambah kemana-mana guys. Mending kita akhiri aja. Mungkin sekian video dari aku. Jika kalian ada request, kritikan, saran, masukan, kalian bisa langsung ketik aja di kolom komentar. Dan jika kalian terhibur dengan video ini, kalian bisa pencet tombol like-nya, kalian bisa di kolom komentar dan diklik tombol subscribe-nya karena itu semua gratis. Pokoknya terima kasih yang udah nonton sampai akhir. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.